Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah perbengkelan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mesin bubut. Di mana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menggunakan mesin bubut. Pertama adalah fungsi dan tujuan. Jadi mesin bubut ini membuat benda kerja menjadi bentuk silinder. Jadi mesin bubut membuat benda kerja menjadi benda berbentuk silinder dengan melepaskan logam atau kram yang tidak dibutuhkan. Secara umum kerja mesin bubut yaitu benda kerja yang akan dibentuk, ini dijepit ya, diputar pada bagian pemutar dan pahat potong digerakkan ke arah benda kerja sehingga terciptalah bentuk silinder yang diinginkan. Jika pahat bergerak sejajar terhadap sumbu putar benda kerja, maka akan dihasilkan bentuk silinder. Dan bila pahat bergerak tegak lurus benda sumbu putar, maka benda kerja akan dihasilkan permukaan datar pada silindernya. Nah, tipe mesin bubut. Jadi mesin bubut ini dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya, ya, berdasarkan desain, jumlah pahat yang terpasang, dan juga tingkat mekanisasi dan lain sebagainya. Yaitu ada mesin bubut produksi rendah atau terbatas, ada mesin bubut produksi menengah, dan juga ada mesin bubut produksi tinggi. Nah, berikut ini adalah contoh mesin bubut produksi rendah. Center lete, band lete, tool room lete, kemudian engine, dan juga speed lete. Nah, sementara ini adalah turret late misalkan adalah mesin bubut dengan produksi menengah. Atau duplicating lete ini juga terkategori sebagai mesin bubut produksi menengah. Dan berikut adalah mesin bubut produksi tinggi yaitu semi automatic lete, kemudian CNC automatic lete. Ini termasuk kategori mesin bubut dengan produksi yang tinggi. Nah, berikut adalah konfigurasi secara umum dari mesin bubut ya. Ada bagian headstock dan juga ada tailstock. Kemudian untuk ada spindle ya untuk menghandle benda kerja, kemudian ada wise, kemudian ada bed ya tempat untuk dudukan semuanya, kemudian ada apron, carriage head wheel, kemudian hull nut lever, kemudian cross side, kemudian lead screw, kemudian ada carriage, kompon dan juga ada tool holder. Nah semua ini bagian-bagian ini ada pada mesin bubut ya, baik yang dia adalah rendah, sedang maupun yang dengan produksi yang tinggi. Nah ini lebih mungkin mendekati gambar yang aslinya ya. Maka dalam mesin bubut ini ada apron, kemudian ada talam serpian, kemudian ada melintang cepat, kemudian batang melintang, kemudian batang hantaran. Kemudian ada ekor tetap tadi ya, headstock tadi ya, kemudian juga ada ekor ya, tailstock ya, kemudian ada headstock bagian kepala. Nah, jadi bagian-bagian utama dari mesin bubut adalah headstock tadi, bagian kepala, kemudian tailstock ini bagian ekor, ada carriage, kemudian lead screw ya untuk kemudian bisa menggerakkan mendekat menjauh ya, kemudian bed sebagai dudukan-dudukan dan juga adanya kolom. Nah, ini adalah headstock, ini bagian kepala sebelah kiri untuk pengaturan-pengaturan kecepatan dan sebagainya. Dan sebelah kanan adalah tailstock ya, biasanya sebagai pendukung bagian dari benda kerja silinder yang kemudian dipasangkan dengan bagian di tailstock ini yang dia bisa bergerak maju dan mundur sesuai dengan gerakan benda kerjanya. Kemudian carriage atau kereta luncurnya, ini yang akan kemudian ditempatkan nanti pada bagian adalah pahatnya, kemudian bisa bergerak ke kanan dan ke kiri dan juga diputar bagian saddle-nya ini sehingga akan bisa dipakai untuk mengatur apakah untuk membuat silinder ataukah membuat permukaan yang datar pada silinder pada benda kerjanya. Kemudian detail dari kereta luncur atau carriage ini terdiri dari saddle, kemudian cross slide, kompon rest, kemudian tool post dan juga apron. Ini bagian saddle-nya, bagian dudukannya ya, yang di sini akan diletakkan bagian-bagian yang lainnya tadi. Kemudian kompon rest-nya adalah ini ya, untuk memegang pahat ya yang nanti bisa diatur arah baik kemudian untuk membuat tadi yang silinder maupun untuk membuat yang bagian datar dari sebuah benda kerja di silinder. Kemudian tool post-nya ini adalah untuk meletakkan ya, di sini akan dikunci dengan mati ya, dengan kuat maksudnya.
Inilah pahat yang kemudian dijepit kemudian diletakkan. Kemudian ini pahat-pahatnya bisa diatur ya, kemudian bisa dikunci dan di sini bisa digerakkan. Kita akan menggunakan tool yang mana, akan menggunakan pahat yang mana. Ini bisa kemudian diatur. Di sini adalah yang single tool ya, cuma satu saja pemasangannya. Kemudian sebelah kanan adalah up to 4 tool. Jadi sekali pasang ada 4 pahat sekaligus ya untuk kemudian pengerjaan untuk benda yang akan dibubut. Oke, kemudian selanjutnya adalah cross slide ya atau eretan melintang. Ini adalah untuk bergerak maju dan mundur ya. Kemudian apron dan juga lead screw. Jadi lead screw ini adalah yang berfungsi untuk kemudian kereta tadi kemudian bergerak ke kiri atau ke kanan sesuai dengan keperluan. Bed dan kolomnya ini adalah tempat dudukan semuanya. Dan mudah-mudahan itu bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.